Apa maksud lu? Hah? Suruh siapa lu? Siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh tuh. Hah? Siapa yang nyuruh? Gak ada. Siapa yang nyuruh? Loh. Astagfirullahaladzim. Lu! Ini adalah orang yang pernah kita bantuin mencari istrinya. Kalau nggak salah dia ini dulu ngakunya kerja di Kalimantan. Mencari nafkah, mencari rezeki buat istrinya. Di Kalimantan? Di Kalimantan. Kalimantan mana? Di Kalimantan Selatan. Oke. Dan itu kontrak baru lagi selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya nggak bisa. Saya nggak boleh ke Jakarta. Tapi pas dia pulang ke rumah, istrinya tidak ada di rumah. Hah? Ngapain lu ini ya? Ngapain lu? Iya gua. Lu mau ngapain lagi? Iya gua. Hah? Lu mau ngapain lagi lu? Kita udah gak ada urusan ini. Lu ngapain? Sakit hati sama kalian. Kalau nggak salah namanya Randy. Dia waktu itu mencari istrinya. Tapi kenyataannya dia bohongin kita semuanya. Dia nggak pernah kerja di Kalimantan. Dia tidak pernah mencari rezeki buat istrinya. Dia ini malah narapidana. Mantan narapidana. Kerjanya cuma mabuk-mabukan, pengangguran. Dan suka mukulin istrinya. Maksud lu apa ini? Lu lihat sendiri kan mas? Lu lihat sendiri ya? Lu jangan keterlaluan ini. Lu udah gua bantuin lu ya. Lu udah gua bantuin lu. Gua gak ada harganya di tempat tadi pak. Di mata mereka gua gak ada harganya. Hah? Gua masih suami resminya Mia. Tapi jelas-jelas mereka menjodohkan Mia. Udah cukup ya, udah cukup. Udah cukup lo kayak gini semua. Ternyata lu kayak gini lu nggak tahu ngerti ya lu ya. Lu nggak tahu lah, lu nggak tahu diri lu ya. Tolong lagi. Gua udah maaf. Udah, mana? Gua terpaksa kasar sama lu. Gua terpaksa makasar. Gara-gara kalian gua gak bisa ketemu sama istri gua. Gua gak bisa nyatu lagi sama istri gua. Gua udah bantuin lu ya. Lu sendiri yang bohong selama ini. Gua kan udah bantuin lu. Gua udah nemuin lu sama istri lu kan. Tapi lu gak bisa nyatuin gua sama istri gua. Lu semua kan terserah lu sama istri lu lah. Mana bisa gua perintah istri lu untuk nyatu sama lu? Ya nggak bisa lah. Ya gua kecewa sama kalian semua. Tugas kita cuma bantuin ngetemuin. Bukan nyuruh kalian untuk balikan, nggak bisa. Suami istri balikan itu nggak bisa kita paksain. Semuanya tergantung dari kalian. Gua gak peduli udah semua itu. Sekarang yang ada di otak gua cuma balas dendam sama kalian. Kita dituduh sama Randy bahwa kita yang menyebabkan istrinya tidak mau sama Randy. Kok jadi bingung malah? Ini orang berpikir nggak pakai logika atau gimana? Kita nggak ada bela siapa-siapa, Bu. Lu salah paham. Lu yang selama itu bohong kan? Lu bohong kan selama itu? Lu nggak jujur sama kita. Gue tahu. Lu salah selangkah selama ini. Kalau lu pengen baik sama seseorang, lu harusnya bisa ambil hatinya. Lu harusnya benar-benar mau berubah. Udah, gua udah lakuin itu. Tapi gua gagal. Gua berharap timnya bisa bantuin gua. Tapi mana? Awas kalian. Udah biarin. Gak usah kejar, udah gak usah kejar. Udah, dia cuma kecewa aja. Karena selama ini apa yang dia inginkan ternyata nggak berhasil. Udah, yuk kita balik lagi. Yuk ke base camp kita balik lagi yuk. Dia pergi begitu saja, dengan seenaknya dia pergi begitu saja dan menghilang dari kita semuanya. Nah, mumpung cuaca masih cerah dan hari masih sore juga, akhirnya kita buru-buru menuju ke Bogor. Ya, kita jemput klien kita yang ada di kantor, ya, kita sama-sama menuju ke Bogor ke tempatnya Pak Kirman. Karena Pak Kirman harusnya Jumat, ya dia pulang ke rumahnya dan kita bisa ketemu sama dia. Tadi cuman ini aja ada klien kita dulu yang enggak. Klien kita dulu. Iya, klien kita dulu yang mungkin kecewa karena dia ngerasa kita nggak bantuin secara maksimal. Padahal kan udah nemuin dia. Jadi itu dia yang kerjain ini semua tuh dia? Iya dia, jadi dia yang
nampar batu, terus ngelaknya juga. Kamu lagi gini juga dong caranya dia. Ya tapi nggak apa-apa, udah alhamdulillah semua tim juga pada sehat semuanya. Itu ya sudah, Mbak, kita lanjut lagi ke rumahnya Pak Kirman ya. Iya. Iya, karena udah sore nih, takut di sana sampai sana malam takutnya. Iya, ya udah. Yuk, Ayo. yuk. Hati masuk. Pak Ardi. Pas sampai rumahnya Pak Kirman, kita ngeliat Pak Kirman di situ lagi di samping rumah. Kita samperin, kita sapa baik-baik, kita panggil baik-baik, tapi ternyata Pak Kirman. Pak Kirman, kemana? Ini Pak Kirman kan? Iya, itu benar. Mang, Pak Kirman. sebentar Mang. Mang. Pak Kirman. Mang. Astagfirullahaladzim. Mang. Pak Kirman. Pak Mang, Kirman. aduh. Pak Kirmannya panik, dia seperti orang lihat setan. Ya tiba-tiba dia kabur, lari sekenceng-kencengnya ke belakang kebun. Bumil, hati-hati. Pak Mau Kirman. kemana Pak? Bapak ini kalau lari lagi saya tangkap loh malahan loh. Saya tangkap, saya serahkan polisi loh ini. Kenapa lari-lari? Saya takut. Takut kenapa? Yang mana itu takut nyariin mama. Pak Kirman akhirnya kita ketemukan sama klien kita yang namanya Manda atau Ibu Manda. Begitu ketemu sama Manda. Ini kenapa takut? Dia kan kasihan dia lagi hamil, masa suruh lari-lari? Bapak ini nggak punya hati atau? Pak Kirman kenapa lari? Kasihan nih hamil. Mama katanya ya. Mama di mana, Ma? Kenapa harus lari? Manda kenapa? Mama teh bingung. Mama teh udah janji sama mama teh. Manda juga menangis di situ, ingat masa lalu dia. Dia pengen ketemu sama ibunya. Dia pengen minta maaf sama ibunya. Dia sekarang lagi hamil. Dia minta tolong sama Pak Kirman untuk dipertemukan sama ibunya. Awalnya Pak Kirman nggak mau ngasih ketemu sama ibunya. Tapi setelah kita kasih tahu bahwa dia sebentar lagi melahirkan, dia pengen ada ibunya di sisinya. Pak Kirman pun akhirnya luluh hatinya. Karena Neng Manda juga lagi hamil. Iya. Mama bilangnya juga cuma ya gimana ya? Ya tuh. Mama Ma, anterin kita- ke Mama ya. Iya, kita jadi nggak akan bilang dari Mamang deh. Mama kasih tahu kita ya. Iya. Makasih ya, Ma. Di mana tempatnya, Mang? Jauh dari sini? Lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan. Ya udah kalau itu tunjukin ya. Iya. Ya Mang Kirman tunjukin ya. Jangan lari lagi lo, Mang. Dia bilang Ibu Heni lagi sama istri saya. Di rumah, ya Ibu Heni lagi sama istri saya. Lagi dijaga sama istri saya. Ibu Heni lagi sakit keras. Memang lagi sakit stroke. Akhirnya kita diantar Pak Kirman menuju dan ketemu sama Ibu Heni. Mana, Mang? Aku tempatnya dosa juga. Mama kenapa gini, Mama? Ya Allah, Maafin Manda, Ma. ini dosa. Manda minta maaf, Ma. Nangis jari-jarinya. Dia berusaha sujud di kaki ibunya di situ. Ibunya pun berlinang air mata. Tapi apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Manda berusaha mohon, Manda berusaha minta di situ, tapi ternyata tidak dimaafkan sama ibunya. Malah diusir, malah disuruh pulang. Jangan, Ma. Ibu tolong kasih kesempatan ibu, Bu. Bagaimanapun juga dia sayang sama ibu. Kaget di situ Manda. Dia berusaha baik-baik kok ternyata diusir, dia kaget, dia shock di situ, akhirnya dia kontraksi di situ. Gak bisa ditahan, dia kesakitan di perutnya. Kita semua panik di situ ya. Manda,
bantuin Mbak Kinan. Situ, Panik, lagi masuk Bapak masuk. panik, Bapak panik. Tolong, tolong ini. Angkat. Ya Allah, kasihan perutnya. Betul, bawa ke rumah sakit, bahaya Ayo, nih. bawa ke rumah sakit. Akhirnya kita antar ke klinik terdekat di situ dan alhamdulillah ada dokter yang menangani dia. Dokter menyarankan untuk semuanya jangan panik ya. Ini kontraksi, Manda harus tanganin secara serius. Nanti akan diberi obat penguat, dites tensinya di situ ya, detak jantungnya juga dicek di situ dan kemudian dikasih oksigen Manda ini. Gue ngelihat kondisi Manda ini sangat prihatinkan. Gue yakin dia pasti kepikiran ini. Tidak ada cara lain selain ibunya harus ketemu sama Manda. Gue berpikir seperti itu. Akhirnya gue pamit sama semuanya. Gue coba jemput ibunya Manda untuk ketemu sama ibunya. Kontraksi ibu, kasihan dia. Ibu harus bantuin dia supaya dia punya tenaga ibu ya. Bantuin tolong ibu ya. Kasih semangat ibu Mandanya. Pak tolong Pak, sebelah sana Pak. Mbak, alhamdulillah Mbak ini ibu Mbak. Mama. Mama di mana, Ma? Mami mana, mana gitu, Mama bisa bikin apa? Alhamdulillah ibunya yang tadinya keras kepala, ibunya yang tadinya egois mau menurunkan egonya, mau merendahkan hatinya, kemudian mereka bersatu kembali. Seharusnya itu tidak ada permusuhan antara ibu dan anak. Ya. Tidak ada amarah dan dengki antara ibu dan anak. Kalau dari dulu mereka baikan, mereka rukun, insya Allah ya, mereka akan bahagia bersama-sama. Kalau bisa buat kita semua turunkan ego kita. Ya. Jangan merasa benar, merasa paling tua, merasa paling pengen dihormatin, jangan. Tapi cobalah untuk berendah hati pada siapapun juga. Ya, kita mohon pamit ya, insya Allah kita akan bantu yang lain aja. Biar aku yang mengerti, terlatih. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengar.